warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pertama, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah biasa disebut juga problem basic learning. Nah, kegiatan ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dimana menuntut mental siswa agar untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi permasalahan yang sudah diterapkan pada awal, dengan tujuan agar siswa mampu memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan masalah tersebut. Metode ini mampu meningkatkan pemahaman dan juga kemampuan berpikir siswa. Nah, dengan demikian siswa mampu mendapatkan hasil yang maksimal dan juga baik dari proses maupun hasil belajarnya. Jadi ketika seseorang dan juga metode ini mampu meningkatkan kekritisan berpikir. Jadi ketika seseorang ingin mempunyai pemikiran yang lebih kritis lagi, bisa menggunakan metode ini. Nah, metode ini juga mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya? Yang pertama itu meningkatkan kekritisan siswa dalam berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua itu analitis, yang kedua sistematis, yang ketiga itu logis. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, siswa mampu melakukan pendekatan terhadap masalah tersebut. Bisa dibilang model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan suatu proses pembelajaran pendekatan mahasiswa terhadap suatu masalah tersebut, yang dimana siswa mampu meningkatkan kekreatifannya, menambahkan ilmu pengetahuannya, dan juga lebih memandirikan dirinya, dan juga siswa mampu lebih percaya diri terhadap apa yang dia sampaikan atau dia lakukan. Nah, banyak kita sering menjumpai banyak sekali siswa yang ketika menghadapi suatu masalah pembelajaran itu tidak diperhatikan oleh gurunya, dan akibatnya siswa itu ketika menghadapi suatu masalah, baik itu hal yang sepele, itu diselesaikannya dengan tidak sempurna gitu, dengan tidak baik. Nah, dengan metode ini, metode berbasis pembelajaran masalah ini, kita belajar bahwasanya kita itu penting menganalisis suatu masalah tersebut. Nah, bisa kita simpulkan metode pembelajaran berbasis masalah ini merupakan suatu metode pendekatan terhadap suatu masalah pembelajaran. Nah, dengan bertujuan agar siswa lebih mandiri, lebih kreatif, lebih menambah ilmu pengetahuannya, dan yang terpenting itu siswa lebih percaya diri terhadap apa yang dilakukannya. Selanjutnya ada karakteristik SPMB. Jadi dapat diartikan SPMB itu suatu metode pembelajaran untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada beberapa cirinya SPMB itu. Yang pertama itu ada jadi SPMB tidak mengharapkan siswa hanya untuk sebatas menghafal, menulis, terus mencatat suatu pelajaran, tapi SPMB lebih ingin siswa itu memahami, berpikir, komunikasi, kemudian mengumpulkan semua data lalu menyimpulkannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada yang kedua. Nah, apa sih yang kedua gitu kan? Nah, yang kedua itu ada jadi SPMB itu merujuk masalah itu sebagai proses pembelajarannya. Kemudian ketika tidak ada suatu masalah, maka tidak akan ada proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, jadi bagaimana sih bentuk pengimplementasian guru agar SPMB ini berjalan? Nah, yang itu ada beberapa. Yang pertama itu guru bisa mencari suatu pembelajaran atau suatu topik tema yang dimana ada permasalahannya, dalam tanda kutip permasalahannya itu yang bisa dipecahkan. Apakah itu bisa mencari dari buku lah, dari googling, ataupun dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Robi Zaki Darmawan ingin melanjutkan materi tentang strategi pembelajaran berbasis masalah yang dimana sekarang masuk ke dalam bahasan tentang hakikat masalah di dalam
strategi pembelajaran berbasis masalah. Antara strategi pembelajaran inquiry atau SPI dan strategi pembelajaran berbasis masalah ini memiliki perbedaan, yang dimana perbedaan tersebut terletak pada jenis masalah serta tujuan yang akan dicapai. Masalah dalam SPI adalah masalah yang bersifatnya itu tertutup, artinya jawaban dari masalah itu sudah pasti. Oleh sebab itu, jawaban dari masalah yang dikaji sebenarnya guru sudah mengetahui dan memahaminya, namun guru tidak secara langsung menyampaikan kepada siswanya. Terus juga dalam SPI, tugas guru pada dasarnya mengiring siswa melalui proses tanya jawab pada jawaban yang sebenarnya sudah ada, sudah pasti. Tujuan yang ingin dicapai oleh SPI adalah menumbuhkan keyakinan dalam diri siswa tentang jawaban dari suatu masalah. Menurut Dewi, dalam Trianto tahun 2009, pembelajaran berbasis masalah adalah interaksi antara stimulus dengan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada siswa dalam bantuan masalah, sedangkan sistem syaraf otak berfungsi untuk menafsirkan bantuan itu secara efektif, sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dimulai, dianalisis, serta dicari akar dari pemecahan masalahnya itu dengan cara baik. Berbeda dengan SPI, masalah dalam SPBM adalah masalah yang bersifatnya terbuka dan tidak tertutup. Artinya jawaban dari masalah tersebut itu belum pasti, karena setiap siswa bahkan guru dapat mengembangkan kemungkinan dari jawaban dari suatu masalah tersebut. Dengan demikian, SPBM atau berbasis masalah ini memberikan kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi, mengumpulkan dan menganalisis sebuah data secara lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai oleh SPBM adalah kemampuan siswa untuk berpikir kritis, berpikir analitis, sistematis, dan juga berpikir secara logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah. Melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Hakikat masalah dalam SPBM adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dari kondisi yang diharapkan, atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Kesenjangan tersebut tidak dirasakan oleh adanya keresahan, keluhan, kerisauan, dan kecemasan. Oleh karena itu, maka materi pelajaran atau topik tidak terbatas pada materi pembelajaran yang bersumber dari buku saja, kan tetapi juga dapat bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Terus juga ada beberapa kriteria pemilihan bahan pelajaran dalam standar pembelajaran berbasis masalah ini, yaitu yang pertama adalah bahan pembelajaran itu harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik isu yang bisa bersumber dari berita, video, rekaman, dan yang lain-lain. Terus juga yang kedua adalah bahannya, yaitu bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa, sehingga setiap siswa dapat mengikuti bahan tersebut dengan baik. Terus juga yang ketiga adalah bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, tidak hanya individual tetapi universal, sehingga terasa sekali manfaat dari bahan yang sedang dilakukan atau yang sedang disebutkan. Terus juga yang keempat adalah bahan yang dipilih merupakan bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dengan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Terus juga yang kelima ataupun yang terakhir adalah bahan yang dipilihnya itu sesuai dengan minat si siswa, sehingga dapat merasa
perlu untuk mempelajarinya ya, karena sesuatu yang berawal dari bakat pasti ke depan akan menumbuhkan rasa untuk perlu untuk mempelajarinya. Seperti itu. Mungkin dari materi tentang hakikat pembelajaran berbasis masalah ini sudah selesai, selanjutnya dilanjut oleh materi selanjutnya. Halo, saya Elistiandu. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Beberapa ahli menjelaskan tentang bentuk penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Menurut John Dewey, seorang ahli pendidikan berkebangsaan Amerika, menjelaskan 6 langkah strategi pembelajaran berbasis masalah yang kemudian dia namakan metode pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama, merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian hipotesis. Kemudian yang keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Tahapan-tahapan tersebut dalam pembelajaran berbasis masalah diharapkan dapat membantu siswa baik secara berkelompok maupun individual yang meliputi kemampuan memahami masalah, mengorganisasi data, dan memilih informasi yang relevan, serta mengembangkan strategi pemecahan masalah dan menguji kesimpulan. Selanjutnya, menurut David Johnson mengemukakan ada 5 kelompok langkah strategi pembelajaran berbasis masalah melalui kegiatan kelompok. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari peristiwa tertentu yang mengandung isu konflik sehingga siswa dapat menjelaskan masalah apa yang akan terjadi. Menentukan dan menerapkan strategi pilihan, jadi mengambil keputusan tentang strategi mana yang dapat dilakukan. Yang kelima, melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Selanjutnya, menurut Arendt, ada beberapa tahapan-tahapan dalam pembelajaran berbasis masalah, orientasi siswa ke masalah, mengatur siswa Kemudian langkah yang keenam yaitu menentukan pilihan penyelesaian. Menentukan pilihan penyelesaian merupakan akhir dari proses strategi pembelajaran berbasis masalah.